Pemirsa masih di IDX dengan sesung closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda 4 saham pilihan yang direkomendasikan, di antaranya adalah tampaknya berasal dari sektor yang berbeda. 4 saham pilihan direkomendasikan ada MAPI direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan di 1620 hingga 1900, Gudang Garam 28175 hingga 30.000 ini juga direkomendasikan buy. Selanjutnya ada Jasa Marga pemirsa di 3.600 hingga 3.970. Cepin di 5.000, resistennya hingga 5.400, buy on breakout di 5.250. Saya sedikit tambahkan keterangan untuk Cepin di 5.000, 5.400, buy on breakout di 5.250. Ada MAPI, Gudang Garam, Jasa Marga, Cepin. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia, pemirsa. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Christian Yuwono yang merupakan technical analis Pandin Sekuritas. Pak Christian, kita lanjutkan kembali Pak. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan di tengah volatilitas indeks harga saham gabungan dan pergerakannya tidak terlalu signifikan ini. Langsung saja kita ke emiten yang pertama atau saham yang pertama untuk MAPI. Pertimbangan dari sisi teknikal sehingga masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Oke, iya. Jadi yang pertama, kenapa dilihat di MAPI ini ya? Karena kalau kita lihat ini bergerak secara sudah bergerak secara uptrend ya. Kalau di kita ngomong tren kan, dan kita lihat juga ada koreksi ke Fibonacci di 0,5 ya, yang adalah artinya itu adalah koreksi yang sehat sebenarnya. Jadi kita bisa manfaatkan seperti yang tadi MTEK dan Goto, dan itu kita bisa manfaatkan semua untuk buy on weakness ya judulnya. Jadi kalau memang ada penurunan, justru ini adalah kesempatan kita untuk entry karena sudah lebih dekat ke support dan risk reward-nya juga menjadi lebih menarik ya Pak, seperti itu. Nah, untuk supportnya sendiri ada di 1620 ya. 1620 itu support yang cukup kuat karena itu juga merupakan resistance sebelumnya ya. Nah, untuk jadi bisa coba cari area di sekarang juga udah cukup oke ya, karena sudah dekat support kuat juga, dan target price-nya itu bisa di 1.900 ya. Itu kita bisa lihat ada resistance di level 1.900. Seperti itu Pak. Baik, 1.900 sudah pernah disentuh sebelumnya sebelum mengalami koreksi dalam untuk MAPI Pak Christian. Itu di perdagangan Juni kalau tidak salah. Kemudian mengalami tekanan yang cukup dalam. 1.900 ini jangka waktunya sampai kapan Pak? Dari kalau iya, kalau 1.900 ini kita ngomong agak jangka menengah ya. Kalau mau yang terdekatnya itu kita bisa cari di 1820 seperti itu. Oke. 1820 resisten terdekat terlebih dahulu untuk sebelum menyentuh ke level di 1900-an begitu. Penutupan hari ini di 1685, melemah di 3,16%. Pemirsa, apakah harus nunggu ke 1620 atau di level penutupan hari ini cicil beli juga sudah bisa dimulai, Pak Christian? Sudah bisa dimulai Pak. Jadi bisa dicicil karena itu support kuat seperti itu. Oke, MAPI dengan supportnya 1620, resistennya di 1900. Tadi pun juga disampaikan untuk melaju ke level 1900-an harus menembus di atas level 1800-an terlebih dahulu. Kita bergeser ke saham pilihan kedua, Pak Christian, datang dari consumer, produsen rokok, Gudang Garam. Anda juga rekomendasikan buy. Analisisnya Pak Christian. Ya, jadi Gudang Garam sudah bergerak uptrend. Jadi beberapa waktu yang lalu di bulan Mei awal itu membentuk pattern lanjutan ya, atau yang kita bilang bullish pennant ya. Dan ini sudah di break ya kemarin. Jadi ini kita bisa lihat adanya ruang penguatan ya untuk Gudang Garam ini. Dan sekarang sebenarnya sudah masuk buy area ya, karena sudah mengalami koreksi sehat. Dan kita bisa lihat di harga sekarang 28.000 sampai 28.100 ya. Sekarang udah di 28.100 kurang lebih, dan target harganya ada di pertama ada di 29.000 ya, dan yang kedua 29.950 seperti itu Pak. Baik, sebenarnya level support berapa yang harus diperhatikan untuk Gudang Garam, Pak Christian? Ketika hari ini di 28.100, tadi pun juga dari sisi support yang Anda sampaikan di saham pilihan ada di 28.175, artinya sudah jebol dari sisi support yang Anda rekomendasikan. Iya, jadi kalau kita lihat, kita bisa lihat support kuatnya trennya ada di 26.650 seperti itu. Oke, masih cukup jauh ya? Masih cukup jauh, dan yang terdekat ada kita lihat di 27.000. Oke, 27.000 untuk support terdekat yang bisa diperhatikan oleh untuk saham Gudang Garam maksud kami. Kita bergeser ke saham pilihan selanjutnya dari Jasa Marga, ternyata juga masuk ke dalam saham pilihan Anda Pak Christian. Analisisnya secara teknikal untuk Jasa Marga.
Iya, jasa marga membentuk higher high dan higher low seperti dari bullish market structure-nya ya, dari struktur marketnya, dan sekarang berada di Fibonacci area 0,5 di internal retracement ya. Jadi kita lihat ini mulai mengalami pelambatan penurunan ya, walaupun kemarin penurunannya cukup dalam ya, karena kita juga lihat profit taking yang cukup cukup dalam juga karena kemarin sudah naik beberapa hari berturut-turut ya. Jadi ini juga merupakan koreksi, dan kalau kita lihat secara stokastiknya pun sudah mulai oversold ya, yang artinya pergerakan juga sudah cenderung terbatas ya. Jadi kita bisa manfaatkan ini untuk buy on weakness. Di level supportnya ada di 3.600 ya. Untuk buy area-nya kita bisa perhatikan di yang bisa diperhatikan berikutnya adalah 3580 ya, seperti itu. Baik, kalau support 3580 dijebol, Pak Christian, kemana arah jasa marga selanjutnya dan apakah rekomendasinya juga bisa berubah, Pak? Iya, jadi kalau 3580 dijebol, ini trennya bisa berubah ya. Jadi itu area yang cukup penting ya untuk diperhatikan ya, karena itu artinya dia membentuk low yang baru ya, seperti itu. Jadi menjadi penahan untuk jasa marga, seperti itu. Baik, penutupan hari ini di 3680 melemah di 0,27% dan sebelumnya jasa marga sempat menyentuh di 3940, masih diperdagangkan di bulan Juni ini. Nah, kita akan coba lihat untuk saham pilihan yang terakhir ada Cepin dari Poultry, tampaknya juga direkomendasikan, tapi lebih ke buy on breakout di 5250, supportnya di 5000 dan resistennya hingga 5400. Analisis Anda? Iya, jadi ini kalau ini view-nya lebih medium term ya, karena ini kita lihat dalam weekly-nya itu membentuk inverted and shoulders dan cukup ideal ya, bentuknya cukup ideal, dan ini lagi berada di ujung neckline. Jadi kalau misalnya berhasil di break, ini indikasi yang bagus sih untuk Cepin ini, seperti itu Pak. Kurang lebih neckline-nya di 5250, supportnya sekarang ada di 5000 yang terdekat jika breakout ya, seperti itu, dan resistance terdekatnya ada di 5400. Baik, Pak Christian, ketika rekomendasi Cepin, biasanya Java juga seiring berbarengan, ibarat antara Tekim kemudian juga dengan INKP ini. Iya. Kenapa Anda lebih memilih Cepin dibandingkan dengan Java ini, terutama dari posisi teknikal tentunya pertimbangannya? Iya, jadi kalau Cepin ini saya memilih simply karena dia inverted and shoulders ya, dan biasa kalau inverted and shoulders itu lebih kuat ya pergerakannya, walaupun memang cenderung ada konsolidasi sebentar ya. Tapi karena ini konteksnya sudah di ujung neckline, ini tinggal tunggu breakout dan itu bisa mengalami penguatan lebih lanjut ya. Seperti itu Pak. Baik, Cepin di 5150 melemah di 1,44% dan rekomendasinya tadi adalah buy on breakout. Buy on breakout-nya tadi juga sudah disampaikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ada MAPI, Gudang Garam, kemudian Jasa Marga, Cepin, buy on breakout di 5250, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Christian, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah ada beberapa yang masuk, Pak. Saya akan coba bacakan. Yang pertama ada Bapak Oscar, ini dari Bali ini. Pak Christian, terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Pak Oscar di Bali menanyakan saham ASII, Pak. PT Astra International Tbk. Kapan dan di level berapa harga yang menarik untuk entry? Astra juga sempat mengalami kenaikan cukup signifikan, Pak Christian, dan hari ini kembali mengalami koreksi yang cukup dalam. Apakah di posisi penutupan hari ini level entry yang menarik, atau mungkin ada beberapa level lainnya tunggu pelemahan lebih dalam untuk Astra? Ya, untuk Astra sendiri kita lihat secara trennya dulu, kita bahas bahwa ini masih bergerak bullish ya. Jadi ini kita justru tunggu momen untuk buy on weakness. Nah, pertanyaannya buy on weakness-nya di mana ya? Nah, itu kita bisa lihat di level 6.700 ya. Karena itu merupakan support sebelumnya, resistance sebelumnya maksud saya, dan ketika terjadi koreksi biasanya dia cenderung akan bergerak ke resistance sebelumnya yang menjadi support. Nah, ini kita bisa manfaatkan di 6.700 tadi untuk masuk di Astra, seperti itu. Oke, penutupan hari ini di 6775. Apakah sudah direkomendasikan di current price atau memang harus pas idealnya di 6.700, Pak Christian? Iya, karena ini konteksnya sudah dekat resisten ya Pak. Jadi resisten itu sangat cukup dekat di 7.000, di 6.950 sampai 7.000, dan itu resisten kuat ya Pak. Jadi kalau misalnya terlalu harga sekarang, mungkin untuk secara risk reward-nya belum terlalu menarik ya Pak. Baik. Seperti itu. Masih cukup sempit begitu Pak ya, dengan di 6775. Jawaban untuk Bapak Oscar yang ada di Bali. Pak Christian, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.
Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Christian, kita lanjutkan kembali Pak. Waktu kita cukup terbatas, masih ada beberapa pertanyaan lainnya. Selanjutnya ada Bapak Ensu dari Jakarta. Ini mohon analisis untuk Arto untuk perdagangan besok Pak. Sudah ambil posisi di 3210. Silakan Pak Christian. Ya, jadi kalau untuk Arto ini kita bisa melihat adanya koreksi ya jika tidak berhasil menembus resisten di 3310 ya. Karena ini resisten kuat, jadi kemungkinan terjadi konsolidasi dulu di areanya di kurang lebih kita bisa lihat ke 3.000 ya, jika tidak berhasil menembus resisten di 3310 ya, seperti itu. Baik, 3210 ini penutupan hari ini 3230, profitnya tampaknya semakin menipis ini Pak Christian. Support berapa ya mungkin bisa harus diwaspadai untuk Arto supaya profit tetap terjaga Pak Christian? Iya, ini range-nya cukup lebar ya Pak. Jadi ini bergeraknya cukup lebar, cukup volatile ya untuk Arto ini. Jadi supportnya masih agak jauh ya. Pertama di 2970 ya. Dan kedua ini support yang pentingnya ada di 2870 ya. Ini support kritikal untuk Arto seperti itu Pak. Yang merupakan low dari sebelumnya ya, yang sudah terbentuk untuk Arto. Oke, jawaban untuk Ensu dari Jakarta, Arto untuk perdagangan besok di 3210. Kita bergeser ke pertanyaan selanjutnya, kali ini tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak Christian. PTBA bagaimana arahnya ini jelang dari KUM dan ex dividen ini, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Hari ini kembali tertekan di 1,82% dan ditutup di level 3.780 Pak. Iya, kalau kita lihat biasa apalagi cenderung yang dividennya tinggi ya, itu mengalami koreksi yang cukup dalam ya, sebesar jumlah dividen yield-nya seperti itu ya Pak. Jadi untuk secara teknikal pun sudah di resisten ya, di resisten 4.000 itu merupakan resisten kuat. Jadi kalau kita lihat tuh masih ada peluang untuk tutup gap terlebih dahulu ya. Jadi kita sebenarnya masih lihat dulu nih koreksi penurunannya sampai mana, karena masih ada potensi penurunan ke 3580 ya, sekaligus menutup gap yang ada ya. Karena kemarin gara-gara diakibatkan dividen yield dan ex-date yang kemarin itu menjadi ada gap ya di PTBA seperti itu Pak. Oke, hal apa yang harus diwaspadai Pak untuk PTBA? Biasanya beberapa saham pertambangan batubara ini habis membagikan dividen, koreksinya cukup dalam Pak Christian. Iya, supportnya ya Pak ya? Iya. Oke, jadi support pertama ada di 3640 ya. Nah, Baik. terlalu support kedua ada di 3570 seperti itu Pak. Oke, tidak menyebutkan nama dan lokasi, PTBA harap pergerakannya di tahapan pembagian dividen ini. Selanjutnya ada Dewi dari Ponorogo menanyakan saham Aces Pak, bagaimana prospek kedepannya, apakah ada potensi balik ke 700-an tidak? Untuk Aces, Pak Christian. Untuk Aces ini masih oke sih, masih kuat ya. Yeah. Kemarin juga ada rebound di Fibonacci 50 ya. Yang ini artinya, biasa kita memakai Fibonacci 50 itu untuk mencari level koreksi yang sehat ya, seperti itu. Atau 618. Nah, kemarin bertepatan dengan Fibonacci 050 ini mengalami koreksi sehat dan berhasil rebound ya. Reboundnya juga cukup signifikan ya. Itu artinya di level-level area di sini sekitar 630 sampai 650-an ini merupakan level demand area ya untuk Aces ya. Dan kalau kita lihat pembelian kemarin juga cukup besar ya secara indikator volume. Nah, jadi apakah bisa ke 700? Masih possibility-nya masih ada. Cuman kita juga perlu perhatikan ya, ketika kita masuk satu emiten atau satu saham, kita harus lihat reward rasionya apakah ideal apa tidak. Karena ketika sudah di dekat resisten itu bisa terjadi penurunan. Kalau tidak berhasil break resisten. Baik, penutupan hari ini di 670 melemah di 2,90% pemirsa. Waktu kita cukup terbatas Pak Christian, tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri bersamaan kita di IDX dengan session closing untuk kali. Terima kasih Pak Christian, sehat selalu Pak. Ya, terima kasih Pak, sehat selalu. Baik, terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.